Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Sumiyana selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Sugiarto dan Bapak Taufikur Rahman selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan hasil penelitian saya. Saya Alvan Azizi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi terpadu ekonomika dan bisnis atau sintesis menggunakan End User Computing Satisfaction. Agenda penelitian ini yang pertama membahas mengenai pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemikiran kemungkinan adanya ketidakpuasan mahasiswa terhadap sintesis. Kepuasan pengguna sistem informasi bisa dilihat dari seberapa jauh partisipasi anggota. Semakin tinggi partisipasi pengguna mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna terhadap sistem informasi juga tinggi. Rata-rata mahasiswa FEB UGM mengakses sintesis sebanyak 20 kali setiap bulan. Angka ini cukup rendah, mengingat fitur akademik yang dimiliki oleh sintesis cukup beraneka ragam, seperti fitur untuk memesan surat, mengunduh materi dan mengunggah tugas, pengumuman beasiswa, dan putrakan pelajar. Asumsikan bahwa dalam satu semester seorang mahasiswa mengambil 7-8 mata kuliah. Jika setiap dosen mengunggah silabus dan materi setiap minggu, serta mengumumkan nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS melalui sintesis, maka sekurang-kurangnya jumlah mahasiswa yang mengakses sintesis seharusnya 28-32 kali dalam satu bulan. Hal ini merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti. Karenanya, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. FEB UGM sudah menginvestasikan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur sintesis. Sebagai sistem informasi akademik yang mempunyai fitur yang beraneka ragam, tingkat pemanfaatan sintesis untuk fungsi akademik dapat dikatakan cukup rendah. Rendahnya penggunaan ini mengakibatkan sistem pada kondisi yang kurang termanfaatkan atau underutilized. Hal ini kemudian mengerucut pada pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah faktor konten sintesis, keakuratan informasi, format penyajian, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis? Penelitian ini secara praktis akan berkontribusi langsung kepada fakultas selaku pengelola sistem informasi dan mahasiswa selaku pengguna utama sistem informasi. Fakultas akan mendapatkan informasi dan umpan balik langsung dari penggunanya mengenai layanan apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Sedangkan mahasiswa dapat memperoleh sarana untuk menyalurkan aspirasinya mengenai layanan sistem informasi yang dibutuhkan. Saat ini, sintesis bisa diakses melalui platform mobile maupun platform website. Namun, desain antarmuka hanya sesuai untuk platform website dan tidak ada desain khusus untuk platform mobile, sehingga apabila kita lihat pada tampilan mobile, desainnya tidak sesuai dengan ukuran layar ponsel. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi. Yang pertama, model End User Computing Satisfaction, yang kedua teknologi acceptance model, dan yang ketiga task teknologi fit. Akan tetapi yang menjadi catatan, pada sistem informasi yang bersifat mandatori seperti sintesis, model keberterimaan atau teknologi acceptance model tidak bisa diterapkan. End User Computing Satisfaction adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna sistem informasi dengan cara membandingkan antara harapan dari pengguna dan kinerja dari sebuah sistem informasi. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Doll dan Torzadeh pada tahun 1988. Evaluasi dengan menggunakan model End User Computing Satisfaction lebih menekankan kepuasan pengguna akhir terhadap aspek teknologi dengan menilai konten, akurasi, format, kemudahan, dan ketepatan waktu. Hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan dengan asumsi bahwa faktor konten sintesis, keakuratan informasi, format penyajian, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana sampel penelitian adalah
mahasiswa FEB UGM angkatan 2016 sampai 2019. Adapun penelitian ini menggunakan non-probability sampling, purposive sampling, dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, dari penelitian ini diperoleh 248 responden dengan data sebagai berikut. Dengan jumlah responden 248 mahasiswa yang terdiri dari 4 angkatan dan proporsional antar gender, dengan masing-masing responden adalah pengguna aktif sintesis dengan jumlah akses yang cukup tinggi, maka responden dianggap telah cukup representatif untuk diuji dalam penelitian. Pengujian pertama yang dilakukan adalah menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada L tabel. Dan instrumen penelitian dikatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Berdasarkan uji yang dilakukan, seluruh variabel di penelitian ini memenuhi persyaratan validitas maupun reliabilitas. Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji normalitas. Data memiliki distribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, nilai signifikansinya adalah 0,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua yakni uji multikolinearitas. Variabel independen dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai toleransinya lebih besar atau sama dengan 0,1 atau nilai VIF-nya kurang dari atau sama dengan 10. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen terbebas dari gejala multikolinearitas. Kemudian uji asumsi klasik yang ketiga yakni uji heteroskedasitas. Variabel independen dikatakan terbebas dari gejala heteroskedasitas apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independen terbebas dari heteroskedasitas. Kemudian masuk ke uji hipotesis. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian ini diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 62,1%, yang berarti bahwa variabel dalam penelitian ini menjelaskan 62% faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sintesis, dan 37,9% faktor lainnya dipengaruhi oleh variabel yang di luar penelitian ini. Pengujian kedua yakni uji F. Untuk mengetahui pengaruh signifikansi simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F signifikan apabila nilai P kurang dari 0,05 dan F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Berdasarkan pengujian diketahui bahwa keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pengguna. Kemudian pengujian yang terakhir yakni uji signifikansi parameter individu atau uji T. Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu hipotesis akan diterima apabila nilai P kurang dari 0,05 dan T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Dari uji T disimpulkan bahwa setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, sehingga seluruh hipotesis penelitian diterima. Dari uji koefisien beta bisa dibuat model regresi, yakni Y sama dengan 0,891 plus 0,206x1 plus 0,095x2 plus 0,052x3 plus 0,126x4 plus 0,120x5 plus error. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, konten sintesis berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa FEB menggunakan sintesis. Hipotesis ini diterima, yang artinya bahwa konten sintesis sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan telah membantu mahasiswa menyelesaikan urusan akademiknya dengan lebih cepat. Kemudian, hipotesis kedua, keakuratan informasi berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Hipotesis ini juga diterima.
Hal ini menandakan bahwa konten sintesis sudah memenuhi harapan dan kebutuhan penggunanya dengan memberikan informasi yang akurat. Hipotesis ketiga, format penyajian berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Hipotesis ini juga diterima. Hal ini menandakan bahwa format penyajian yang meliputi tata letak, komposisi warna, dan menu sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan membuat mahasiswa merasa nyaman ketika menggunakan sintesis. Hipotesis keempat, kemudahan pengguna berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Hipotesis ini diterima, menandakan bahwa sintesis merupakan sistem informasi yang mudah digunakan, serta membantu penggunanya mencari layanan yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Kemudian hipotesis yang kelima, ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Hipotesis ini diterima, menandakan bahwa sintesis telah mampu memberikan informasi terbaru secara tepat waktu pada saat pengguna membutuhkan informasi tersebut. Ketika informasi disampaikan pada waktu yang tepat atau real time, akan membantu mahasiswa mengambil keputusan yang tepat karena informasi yang diperoleh dari sintesis akan menjadi dasar mahasiswa dalam mengambil keputusan. Peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa FEB UGM menggunakan sintesis. Variabel konten menjadi variabel terbesar yang mempengaruhi kepuasan pengguna sintesis. Kemudian diikuti oleh variabel kemudahan penggunaan, ketepatan waktu, keakuratan informasi, dan format penyajian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan responden yang benar-benar memahami sistem informasi akademik yang ideal. Sebagian besar responden baru pertama kali menggunakan sistem informasi seperti sintesis ini, sehingga ada kemungkinan terdapat bias psikologi. Mereka tidak bisa membandingkan dengan sistem informasi lainnya yang lebih ideal. Kedua, dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel moderasi seperti angkatan, jurusan, dan jenis kelamin, sehingga kesimpulan yang dihasilkan kurang spesifik. Ketiga, model yang digunakan terbatas pada 5 variabel yang terdapat pada end user computing satisfaction. Kelima variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 62,1% faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sintesis, dan 37,9% dipengaruhi oleh variabel yang di luar penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan lagi variabel lain seperti keamanan dan kepercayaan terhadap sistem informasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner penelitian, peneliti menyarankan agar fakultas mengembangkan sintesis sesuai dengan kebutuhan penggunanya seperti pembaruan desain antarmuka, penambahan fitur notifikasi, kontak dosen, course preview, penambahan fitur live chat, dan panduan penggunaan. Berikut ini adalah rekomendasi desain antarmuka baru yang diusulkan oleh peneliti. Dalam rekomendasi ini, menu yang saat ini berbentuk drop-down list dirubah menjadi dialog box agar pengguna tidak salah pencet ketika hendak memilih menu yang diinginkan. Selain itu juga ditambahkan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna seperti fitur pencarian, fitur notifikasi, kontak dosen, course preview, live chat, dan panduan penggunaan. Sekian dari saya, terima kasih.